Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberi kekuatan, kesehatan dan juga istiqomah di dalam mengikuti program Sibak ini. Kali ini kita akan bicara tentang orang-orang munafik. Setelah pada ayat-ayat yang lalu kita bicara tentang al-muttaqun, kemudian al-kafirun, dan sekarang kita baca ayat-ayat mengenai al-munafikun. Sebenarnya ayat yang bicara tentang al-munafikuna di awal surat Al-Baqarah ini mulai ayat 8 sampai ayat 20. Namun akan kita batasi 3 ayat saja, yaitu ayat 8, 9, 10. Di mana di situ Al-Quran menjelaskan sifat-sifat pokok dari orang-orang munafik. Ya. Sehingga dengan membaca ayat-ayat ini, kita akan mengenal siapa itu orang munafik. Di dalam bahasan atau kajian kita terhadap ayat-ayat ini, akan kita temukan mufradat baru, kata-kata baru, dan juga nanti ada struktur yang baru pula. Mudah-mudahan ini akan mudah bagi kita atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai sekarang mengkaji ayat 8, 9, 10 dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita baca ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu ayat tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang diterangkan di dalam ayat 8 sampai dengan 10 surat Al-Baqarah. Orang munafik adalah orang yang ucapannya berbeda dengan keyakinan yang ada di dalam hatinya. Ini nanti yang akan dijelaskan oleh ayat-ayat 8 sampai 10 dari surat Al-Baqarah ini. Orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah, tapi tanpa sadar sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Di dalam hati orang munafik itu ada penyakit yang dia tidak menyadarinya. Nah, itu isi ringkas dari 3 ayat yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Sekarang mari kita bersama-sama membaca ayat surat Al-Baqarah 8 sampai 10 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul adzim. Kita pelajari mufradatnya. Ya, wa ma hum bi. Ya, tadi ada ungkapannya wa ma hum bi mu'minin. Ya, ma hum artinya mereka tidak. Ya, jadi ma ini adalah disebut dengan ma nafiyah, ma yang meniadakan. Ya. Wa ma hum mereka tidak bi. Nah, setelah bi ini mesti isim, ya, makanya wama hum bi mu'minin. Mereka bukanlah orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'un sama dengan yakhta'una, artinya menipu. Ya, yukhadi'un, yakhta'un, menipu. Illa kecuali, ya.
Wa ma yakhta'una, mereka tidak menipu illa kecuali ya. Anfusuhum, diri mereka sendiri. Ya. Anfus jamak dari nafs, diri. Ya, anfusuhum, diri mereka. Yash'urun, merasa. Yash'urun, merasa. Ya, kalau satu orang yash'uru, kalau jamak yash'uruna. Ya. Oke. Kulubun, ini jamak dari kolbun, hati. Menjadi bahasa Indonesia kalbu. Ya. Marodun, penyakit. Zada, menambah. Nah, fi kulubihim marodun. Ya, fi kulubihim marodun. Fazada, zada menambah. Ya. Fazadallahu marodo. Ya. Walahum adzabun alimun. Walahum adzabun alimun artinya pedih. Bima kanu yakdzibun. Yakdzibuna hum, kalau huwa yakdzibu artinya berdusta. Mudah-mudahan sudah diingat mufradat yang tadi kita bacakan. Sekarang kita masuk mencoba memahami ayat ini. Ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Coba ya. Wa minan nasi. Min itu dari. Nah, di dalam bahasa Arab, min ini menunjukkan bagian. Ya, sebagian. Maka bisa dikatakan wa minan nasi, dan di antara manusia atau sebagian manusia. Ya. Man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Ya. Wa mahum, ingat-ingat tadi, mahum, mereka tidak bimu'minin, mereka bukan orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman. Sekarang ada pertanyaan, silakan dijawab. Apa tanda orang munafik yang disebutkan dalam ayat ini? Ya. Yaitu yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya. Mereka atau sebagian dari manusia itu ada yang yaqulu, ya, berkata, apa yang dikatakan? Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ya. Tapi nyatanya mahum bimu'minin. Nah, ini yang disebutkan, yang dikatakan oleh orang. Tanda orang munafik berarti adalah, nah, silakan disimpulkan di sini. Ya. Oke. Kita lihat potongan ayat berikutnya. Yukhadi'unallaha. Jadi yukhadi'un apa? Menipu. Siapa yang ditipu? Allah. Yang menipu siapa? Mereka, sebagian dari manusia tadi. Ya. Di samping menipu Allah juga walladzina amanu. Yang mereka tipu juga adalah alladzina amanu. Al-mu'minun. Ya. Wa ma yakhta'una illa anfusahum. Ma, ingat-ingat tadi menunjukkan nafi, meniadakan. Jadi ma yakhta'un berarti mereka tidak menipu. Illa, nah, mereka tidak menipu kecuali anfusahum. Ya. Ya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, yash'urun tadi apa? Merasa. Ya, jadi pertanyaannya adalah siapa yang hendak ditipu oleh orang-orang munafik itu? Ya. Apa yang tidak mereka rasakan? Ya, wa ma yash'urun, mereka tidak merasa apa yang tidak mereka rasakan. Ya, ini tentunya yang tidak dirasakan adalah yakhta'una anfusahum. Ay ma yakhta'una illa anfusahum. Siapa yang tidak ditipu? Allah walladzina amanu. Ya. Oke. Potongan ayat berikutnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya.
Fi qulubihim, qulub tadi jamak dari qalbun, ya. Fi qulubihim, apa yang ada di hati mereka, maradun, ya. Lalu apa yang dilakukan Allah? Fazadahumullahu. Zada tadi artinya menambah, ya. Allah menambah untuk mereka apa yang ditambahkan, maradun, ya. Walahum adzabun alimun, ya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mereka mengapa mendapat adzabun alim? Bima kanu yakdzibuna. Yakdzibun tadi artinya berdusta atau berbohong, yaitu mengatakan beriman padahal tidak beriman. Ya, pertanyaannya, apa yang ada di dalam hati orang munafik? Ya, di ayat ini jelas. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada orang munafik? Mengapa orang munafik diberi azab yang pedih? Nah, 3 pertanyaan ini jawabannya eksplisit ada di dalam potongan ayat yang di atas itu. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk berlatih menganalisis isi dari Al-Quran. Baik, sekarang kita lihat ayat lain. Ya, kita terapkan pemahaman kita tadi kepada ayat yang lain. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Harf di sini artinya pinggiran. Ya. Jadi wa minan nas tadi seperti yang dalam ayat wa minan nasi man yaqulu amanna. Ini wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Ya. Oke, silakan difahami dan kemudian nanti diartikan. Potongan ayat berikutnya. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin. Yujadilu membantah. Ya. Jadi wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmin. Bighairi ilmin, biduni ilmin, tanpa ilmin, tanpa ilmu. Ya, oke. Mudah-mudahan ini bisa difahami dan diterjemahkan. Jadi ini kita ambil dari ayat yang lain, di surat yang lain. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Masih minan nas, ya. Apa sekarang? Yashri nafsahu. Yashri mengorbankan nafsahu, dirinya. Ibtigha'a, untuk apa? Mencari mardatillah. Ya. Coba masing-masing mencoba memahami dan menerjemahkan ayat ini. Ya. Saya yakin pasti bisa karena susunannya mirip dengan ayat yang sudah kita pelajari dan juga mufradatnya sudah kita beri bantuan di sini. Ayat berikutnya. Wa minan nasi man, ya sama ini. Yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Yu'jibu mengagumkan. Ya. Apa yang mengagumkan? Nah, setiap kita melihat ada kata kerja, fi'il, kita harus cari fa'ilnya, kita harus cari pelakunya. Jadi ini ada yu'jibuka, mengagumkanmu. Ya, apa yang mengagumkanmu itu? Qauluhu fil hayatid dunya. Qaul perkataan. Ya, qauluhu fil hayatid dunya. Ya. Jadi antara manusia ada yang kata-katanya, perkataannya yu'jibuka, mengagumkanmu, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Baik, sekarang ini tugas. Ya, tugas pertama, terjemahkan potongan ayat-ayat di bawah ini dengan bantuan mufradat yang disediakan. Ya. Walahum adzabun alim, walahum adzabun qarib, walahum adzabun syadid, walahum adzabun muhin, walahum adzabun muqim, walahum adzabun ghalidh. Ini semua ayat ini ada di dalam Al-Quran dan ini bantuan mufradatnya ada di samping kiri. Ya. Alimun pedih, qaribun dekat, syadidun keras,
muhinun hina, mukimun tetap, holidun berat. Nah, coba ini diterjemahkan. Oke, ini tugas 1. Tugas 2, tulislah di kolom 2 ini di kolom 2 teks ayat yang memuat makna yang tertulis di kolom 1. Ya. Orang munafik mendapat azab yang pedih karena kedustaannya. Ya. Mudah-mudahan diingat ayat tadi. Ya. Kalau bisa ayat itu dihafalkan ya, kita hafalkan. Orang munafik menipu Allah dan orang-orang beriman. Ya. Coba cari potongan ayat yang memuat makna ini. Di dalam hati orang munafik ada penyakit. Orang munafik menipu diri sendiri. Allah menambahkan penyakit di hatinya. Orang munafik mengatakan dirinya beriman padahal hatinya tidak beriman. Ya. Nah ini silakan tugas 1 dan tugas 2 ini bisa dikerjakan di rumah dan nanti dikirimkan ya, pada waktu yang sudah disepakati bersama, yaitu pada hari Selasa paling lambat. Ya. Sebagian dari peserta ini ada yang mengirimkannya sangat terlambat, ada yang Rabu, ada yang Kamis, ya. Bahkan sampai lewat ya Jumat berikutnya. Mudah-mudahan untuk yang ke depan ini semua dapat mengirimkan hasil kerja dari tugasnya ini pada waktu yang sudah disepakati. Saya kira sampai di sini penjelasan mengenai ayat-ayat tentang al-munafikun, orang-orang munafik. Demikianlah sudah kita bahas tuntas 3 ayat yang berbicara tentang orang-orang munafik, baik mengenai mufradatnya maupun mengenai ungkapan-ungkapan yang ada di dalam, dan juga kita sudah menganalisis ya, isi kandungan dari ayat 8, 9, 10 dari surat Al-Baqarah. Nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai struktur yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.